Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya dengan Muhammad Noviansar yang akan tetap membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan arsitektur komputer. Nah, di video kali ini akan kita bahas adalah mengenai input-output. Nah, ini merupakan video part 1 ya, bagian pertama gitu ya. Nanti untuk input output ini saya bagi menjadi dua bagian. Di bagian part 1 ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan modul input output, dari fungsinya, dari strukturnya, kemudian bagaimana kaitannya dari modul input output itu bekerja. Oke, kita masuk ke materi kita. Nah, sebelum masuk ke modul input output ini akan kita bahas, kita kembali lagi ke materi yang pernah kita mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yang yang menjadi komponen mungkin ya, atau di dalam suatu sistem komputer. Tentu ada komponen CPU, kemudian ada memori ya, yang pernah kita bahas, baik itu memori internal, eksternal, atau memori primer atau memori sekunder. Tentu juga ada peralatan-peralatan di luar dari sistem komputer itu yang menunjang untuk pengoperasian dari sebuah komputer, yaitu adalah yang disebut dengan peripheral atau peralatan ya, peralatan baik itu masukan atau keluaran atau input output ya, input output device ya. Contohnya seperti printer, monitor, keyboard, mouse, modem, atau yang suka main game, joystick. Nah, itu termasuk peripheral peripheral device gitu ya, atau input output device di sini. Oke, itu yang menjadi acuan kita di sini. Yang akan kita bahas adalah mengenai input output device di sini. Dalam hal ini yang nanti berkomunikasi dengan komputer itu melalui sebuah modul yang disebut dengan modul input output. Ini akan kita bahas, atau mungkin bisa disingkat gitu ya dengan modul I/O atau modul input output. Nah, kita lihat seberapa penting nih gitu ya modul output input output ini ada di sebuah komputer. Nah, piranti-piranti tadi yang kita sebut, baik itu printer, joystick, monitor, keyboard, dan lain sebagainya, itu dia tidak bisa langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer ya, yang pernah kita bahas di materi sebelumnya tentang sistem bus. Nah, itu piranti-piranti tersebut tidak bisa berkomunikasi langsung gitu ya, tidak bisa terhubung secara langsung. Mengapa hal ini terjadi gitu ya? Kenapa nggak dibuat langsung gitu ya? Nah, ini ada alasan-alasannya gitu ya. Kita lihat yang pertama. Jadi bervariasinya metode operasi dari piranti peripheral. Nah, piranti-piranti tadi seperti printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan sebagainya, itu bervariasi metode operasinya. Ada yang metode operasi analog, ada yang digital gitu ya. Nah, itu bervariasi. Nah, karena bervariasi ini sehingga dia menjadi tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti dari peripheral tersebut. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kecepatan transfer dari data piranti peripheral umumnya lebih lambat ya, lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU ataupun memori. Jadi untuk menangani perbedaan kecepatan lambat itu, maka dibutuhkanlah modul I/O di sini yang bisa nanti mensinkronkan dari kecepatan yang dibutuhkan oleh CPU maupun dari peripheral tadi. Itu fungsi dari modul I/O. Dan juga bisa menjadi alasan lain, yaitu format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU gitu ya. Mungkin ada yang peripheral berjalan panjang datanya itu 8 bit gitu ya, sedangkan CPU mungkin 64 bit. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan tersebut sehingga akan menjadi suatu ketimpangan gitu ya yang dijalankan oleh CPU ataupun tadi dari peripheralnya. Nah, itu untuk mensinkronkannya kembali di sini dibutuhkan modul I/O di sini untuk menselaraskan atau mensinkronisasinya gitu ya, menjadi ya agar bisa
dapat terhubung. Jadi perlu modul I/O di sini ya. Jadi nggak bisa tuh peripheral keyboard saat dia memberikan input dia nggak langsung ke mana, ke CPU misalkan, tapi dia harus melalui modul input output dulu yang akan mensinkronkan untuk dapat dikenali ataupun dibaca oleh CPU. Nah, itu fungsi atau hal-hal kenapa diperlukannya suatu modul input output di dalam suatu sistem komputer. Oke, kita lihat di sini kembali lagi modul input output. Di sini dia untuk beroperasi dengan, kita mungkin bisa analogikan dengan dunia dalam gitu ya, dengan CPU, dengan memori. Nah, itu melalui sebuah sistem bus. Nah, sistem bus di sini yang dijalankan itu melalui 3 jalur nih, 3 line gitu ya, 3. Yang pertama addressnya, kemudian data line, control line gitu ya, address line yang menampung atau menjalankan dari address untuk modul yang akan dikirim atau diterima, dan datanya melalui data line dan kemudian dikontrol oleh control line sini. Kemudian modul I/O di sini juga ada link ke peripheral lainnya nih, baik itu misalkan ke monitor, ke keyboard, ke mouse, ke printer dan lain sebagainya. Itu banyak ya link-linknya, itu tidak mungkin nggak cuma satu, mungkin lebih dari satu ya pastinya ya, karena penggunaan peripheral apalagi di komputer-komputer saat ini mungkin sudah membutuhkan peripheral lebih dari satu pastinya ya. Yang minimal aja mungkin diperlukan keyboard, mouse gitu ya, dan monitor. Nah, itu yang minimalnya. Belum lagi kalau ada nanti modem atau kartu jaringan dan sebagainya, itu link-linknya banyak yang difungsikan, yang berjalan untuk ditangani oleh modul I/O di sini. Oke, berikutnya. Nah, modul I/O ini merupakan, kalau kita lihat sini, suatu komponen yang ada di dalam sistem komputer tadi ya. Ada fungsi-fungsi di sebelumnya kita udah bahas itu ya, yang salah satunya menjembatani antara peripheral dengan sistem komputer di dalam CPU maupun main memory. Nah, di sini dia bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dari satu ya perangkat luarnya tadi. Kemudian bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Nah, modul I/O ini juga sebagai antarmuka internal dengan komputer, dalam hal ini CPU dan memori utama. Nah, modul I/O ini juga merupakan sebuah antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, itu modul I/O secara definisi ataupun secara fungsinya ya. Nah, kembali lagi ke fungsi modul I/O di sini. Nah, modul I/O tadi merupakan suatu entity ya, suatu entity di dalam suatu komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah atau lebih ya, di sini sebuah atau lebih dari perangkat eksternal tadi atau peripheral, dan juga untuk pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut ya, peripheral ya maksudnya, dengan memori utama ataupun register-register yang ada di dalam CPU. Nah, itu adalah fungsi umum dari modul I/O. Oke, berikutnya kita lihat di dalam struktur modul I/O nih sini. Nah, si modul I/O berfungsi tadi untuk memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak ya dengan cara yang sederhana. Ya, tadi perangkat-perangkat yang terhubung dalam komputer. Nah, CPU mungkin harus mengenali siapa aja atau perangkat apa aja yang terhubung gitu ya, yang terhubung. Nah, itu dia nanti yang akan diberikan informasinya dari modul I/O nih. CPU mengetahui perangkat-perangkat yang terhubung di dalam sistem komputernya gitu ya, perangkat apa aja. Nah, itu modul I/O yang memberikan informasi ya dalam hal ini. Nah, bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O itu akan terdapat kemiripan struktur.
Nah, berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer, salah satunya yang ada di gambar di kiri di sini. Nah, ini merupakan Intel 8255A ya, yang disebut dengan PPI. Nah, PPI itu Programmable Peripheral Interface. Nah, interface card di sini ya. Nah, termasuk sebuah modul I/O nih dan perkembangan dari Intel yang memiliki tipenya 8255. Oke, kita lanjut. Nah, sini kita lihat dari struktur modul input output atau struktur modul I/O. Nah, di sini dalam sebuah modul I/O tadi di sini melalui sistem bus ya dengan 3 jalur, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Di sini juga untuk keluarnya ya, data, status, kontrol dan seterusnya untuk antar muka ke bus sistem, ini antar muka ke peripheral di sebelah kanan sini. Nah, di sini terdapat ya, tadi ya 3 saluran tadi yang pastinya di dalam sebuah sistem bus yang pernah kita bahas. Nah, kemudian di sini menjadi inti sini adalah di I/O logic nih sini atau logika I/O. Nah, logika I/O di sini yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Nah, di dalamnya ini, di dalam I/O logic ini terdapat fungsi pengaturan dan juga switch nih, switching ya, dia untuk sebagai switch di sini di bagian I/O logic. Nah, sini untuk external device interface-nya untuk berhubungan dengan dunia luar di sini, external device interface logic. Nah, sini untuk untuk masuk ke melalui sistem bus di sini. Kalau ini sistem bus yang dijalankan untuk berhubungan dengan perangkat peripheral. Nah, itu merupakan struktur sederhana dari sebuah modul I/O. Oke, kembali lagi kita ke fungsi dari modul I/O. Di dalam modul I/O, dia memiliki beberapa fungsi ya, mungkin beberapa fungsi yang dijalankan oleh modul I/O ya dalam pengoperasian dari sebuah komputer di sini, yaitu adanya fungsi kontrol dan timing, pengontrolan dan pewaktu ya sini ya. Kemudian ada komunikasi CPU, komunikasi CPU dan komunikasi ke perangkat eksternal gitu ya. Karena modul I/O dia berhubungan dengan perangkat yang ada di dalam CPU maupun memori dan juga perangkat luar, dalam ini perangkat eksternal ya, tadi peripheral input output. Kemudian juga fungsi di modul I/O dia akan melakukan suatu data buffering atau pembufferan data dan deteksi error atau deteksi dari suatu kesalahan dari perangkat peripheral yang terhubung ke modul I/O. Oke, kita lihat satu-satu. Sekarang ini kontrol dan timing. Nah, di kontrol dan timing ini, fungsi ini merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun dari suatu komputer gitu ya. Nah, dalam sekali waktu CPU misalkan berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat ya dengan pola yang tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi datanya yang beragam tadi ya, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama ataupun terhadap memori sekunder maupun juga perangkat peripheral sini. Nah, kemudian kalau di fungsi kontrol dan timing ini, proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktu ya. Kontrol dan timing ini yang mengatur sistem secara keseluruhan di kontrol dan timing yang ada di dalam modul I/O. Nah, transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, ya, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih ya. Pernah kita bahas ya di sistem busnya, arbitrasi bus. Oke, berikutnya fungsi di modul I/O dia akan terjadi suatu komunikasi ya, komunikasi ke dalam terhadap CPU maupun main memory maupun ke komunikasi keluar dengan perangkat eksternal ya, atau perangkat luar atau perangkat input output tadi. Nah, kita lihat langkah-langkah dalam pemindahan data dari peripheral ke CPU yang pastinya melalui sebuah modul I/O ya, gitu ya. Nah, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Ya, jadi status dari perangkat
dari CPU. CPU memberikan perintah kepada modul I/O bagaimana status terhadap perangkat-perangkatnya ya. Itu CPU meminta kepada modul I/O. Nah, kemudian modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU terhadap status dari perangkat-perangkat tersebut. Nah, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, ya, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Jadi perintah eksternal, ya, perangkat eksternal untuk melakukan transfer data, CPU akan mengirim perintah ke modul I/O untuk dapat menerima, gitu ya. Nah, modul I/O ini akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral ya. Tadi kan kita sudah bahas panjang paket datanya itu beragam, ada yang 8 bit, mungkin 16 bit atau 64 bit mungkin. Nah, itu oleh modul I/O diterima panjang paket data berapapun gitu ya. Nah, selanjutnya data tersebut dikirim ke CPU gitu ya, yang sebelumnya diadakan sinkronisasi panjang datanya. Kalau tadi panjang data misalkan dari peripheral 8 bit, CPU-nya 64 bit, nah itu disinkronisasikan menjadi ke 64 bit agar kecepatan gitu ya dapat diterima oleh CPU dengan baik. Nah, itu fungsi dari komunikasi ke CPU. Kemudian berikutnya proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O di sini nih. Kita lihat yang pertama ada yang disebut dengan command decoding. Nah, apa itu command decoding? Nah, di sini modul I/O dia menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bus control. Nah, misalkan sebuah modul I/O untuk disk itu dapat menerima perintah apa aja, misalkan read sector, scan record ID-nya atau format disk. Nah, itu adalah perintah yang diberikan dari CPU ke modul I/O. Dan berikutnya ada data ya, proses data di sini. Nah, di sini terjadi pertukaran data antara CPU dan modul I/O yang pastinya melalui bus data ya tadi ya. Tetap bus data tadi ada 3 saluran tuh tadi. Alamat, data dan kontrol. Kemudian berikutnya proses fungsi komunikasi status reporting. Nah, ini tadi pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral. Nah, umumnya berupa status kondisi busy atau ready gitu ya. Juga macam-macam kondisi lain, misalkan error dan lain sebagainya. Nah, itu akan diberikan oleh modul I/O untuk diberikan ke CPU terhadap perangkat peripheral yang terhubung ya pastinya ya. Kemudian address recognition atau pengenalan alamat. Nah, di sini komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka peripheral tersebut ya harus memiliki alamat yang unik gitu ya, pengalamatan. Nah, begitu pula perangkat peripheral ya, dia perlu alamat yang unik untuk modul I/O mengetahui alamat peripheral yang dikontrol. Nah, itu modul I/O mengenalinya. Jadi saat dia status reporting tadi, dia selain statusnya apakah busy, ready atau tadi error, dia juga mengenali alamatnya. Jadi nanti untuk berikutnya modul I/O sudah mengetahui alamat dari peripheral yang terhubung tersebut. Oke ya. Nah, berikutnya kita lihat di dalam fungsi modul I/O ya, dia adalah data buffering atau pembufferan data. Nah, apa itu buffering? Nah, buffering memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Nah, itu terjadi data buffering di sini. Nah, laju transfer data dari perangkat peripheral biasanya tadi lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan, memori ya dalam hal ini. Oke, berikutnya di fungsi modul I/O adalah deteksi error atau deteksi kesalahan. Nah, deteksi kesalahannya seperti apa? Pertama ya, bila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan. Nah, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalkan saat menggunakan printer nih, kesalahan pada peripheral printer, misalkan
jika terjadi kertas tergulung atau tinta habis atau kertas habis gitu ya, nanti peripheral modul I/O ini akan mendeteksi kesalahan tersebut dan akan melaporkan kepada CPU. Ini nanti akan terjadi suatu interupsi ya di dalam hal ini. Ini nanti di video kita berikutnya masih di input output yang akan dibahas. Oke, berikutnya teknik yang umum untuk mendeteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas, yaitu untuk mendeteksi dari suatu kesalahan yang terdapat dari peripheral eksternal. Oke, berikutnya kita lihat sini adalah skema dari perangkat peripheral ya. Di peripheral tersebut terdapat sini ada kontrol logic, kemudian kontrol sinyal ya. Kemudian ada sinyal status, kemudian ada transducer, ada buffer gitu ya, yang nanti terhubung ke data ke perangkat peripheral lainnya itu ada perangkat peripheral. Sini akan diteruskan gitu ya, akan diteruskan data dari dan ke modul I/O, dan status modul I/O dikontrol dari modul I/O. Nah, sini kita lihat satu persatu ya untuk untuk bagian-bagian sini. Bagian dari perangkat eksternal itu ada apa aja? Tadi ada kontrol sinyal, kemudian ada sinyal status, kemudian ada kontrol logic, kemudian ada transducer, kemudian ada buffer. Nah, pertama kita lihat kontrol sinyal. Nah, kontrol sinyal ini yang menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perangkat ya. Misalkan mengirimkan data ke I/O. Nah, ini tadi kemudian menerima data dari I/O, selain mengirimkan juga menerima data dari I/O, kemudian report status ya, ini report status ataupun membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Jadi melalui kontrol sinyal inilah yang nanti akan menentukan report tadi apakah busy, ready ataupun error. Kemudian sinyal status, nah menandai suatu perangkat ya, misalkan tadi ready atau not ready atau busy atau error. Kemudian kontrol logik yang berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O. Kemudian di perangkat eksternal di sini juga ada transducer nih, sebuah alat yang mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau dari energi tertentu ke energi listrik. Nah, ini biasanya yang dalam suatu perangkat elektronika gitu ya, dalam yang bekerja untuk komputer, kan komputer itu menggunakan sinyal digital gitu ya. Nah, perangkat yang energi yang dikirim dari perangkat-perangkat tersebut umumnya berupa energi listrik. Nah, untuk dirubah ke energi tertentu, misalkan ke sinyal digital nanti, nah ini diperlukan suatu alat yang disebut dengan transducer di sini nih, yang mengubah energi listrik ke energi lainnya ataupun energi lainnya ya, energi tertentu, misalkan suara gitu ya, kan dari bit-bit sinyal digital untuk diteruskan ke speaker itu akan dirubah menjadi energi listrik untuk menggerakkan dari speaker gitu ya. Nah, itu diperlukan suatu perangkat yang disebut suatu alat ya, mungkin suatu alat yang disebut dengan transducer di sini. Nah, kemudian buffer. Nah, buffer menampung sementara data yang ditransfer di antara modul I/O dan dunia luar atau perangkat luar tadi. Ukuran buffer umumnya 8 sampai 16 bit di sini. Nah, itu adalah perangkat-perangkat eksternal ya, bagian-bagiannya. Nah, kemudian berikutnya dari perangkat eksternal secara umum yang ada, yang biasa mungkin atau yang ada digunakan di dalam yang terhubung ke dalam suatu sistem komputer, kita bisa bagi menjadi 3 ya. Yang pertama ya, kita lihat adalah human readable, dari perangkat eksternal yang human readable, yang bisa dikenali atau bisa diterima oleh mungkin panca indera dari manusia ya, disebut human readable ini. Contohnya video display terminal ya, monitor itu disebut video display terminal, kemudian sound card, printer. Nah, itu perangkat-perangkat yang hasilnya bisa dirasakan oleh manusia, dalam hal ini merasakan oleh panca indera, mata, telinga gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu perangkat eksternal yang bersifat human readable. Dan ada juga perangkat eksternal yang bersifat
mesin readable. Nah, ini yang bisa dikenali oleh dalam bentuk mesin dalam hal ini. Contohnya untuk gerakan ya, sistem disk atau pita magnetik gitu ya, dalam menggerakkan dari disknya tersebut atau pita tersebut, ataupun sistem robotika ya, sini mesin readable. Kemudian perangkat eksternal lainnya dia memiliki sifat yaitu adalah communication atau komunikasi. Nah, ini contohnya ada modem, ada network card ya, LAN card dan sebagainya yang digunakan untuk komunikasi, untuk penggunaan dari suatu komunikasi. Oke, berikutnya perangkat eksternal yang umum juga yang digunakan itu adalah keyboard. Nah, keyboard ini bagaimana nih kerjanya ya? Pekerjaan yang pertama biasanya kan pasti si user akan mengetikkan atau menekan tombol yang ada di dalam bukan di dalam, yang ada di keyboard tersebut. Misalkan dia mengetik A, nah saat dia mengetik A itu akan sinyal tersebut akan diberikan diumpan untuk diproses oleh komputer pastinya gitu ya. Nah, di sini merupakan sebuah input ya, input bagi komputer. Kalau keyboard dia memberi masukan melalui dari keyboard. Ketika tombol ditekan oleh user, maka itu akan menghasilkan sinyal listrik gitu ya. Masih berupa sinyal listrik gitu yang diinterpretasikan oleh transducer. Dari sinyal listrik tersebut dirubah ke bit-bit atau ke sinyal digital nih dalam hal ini dan diterjemahkan ke dalam pola bit kode ASCII tertentu. Mungkin kode ASCII kita sudah pernah dibahas atau nanti kita bahas secara khusus ya untuk kode ASCII ini. Kemudian pola bit ini yang sudah tadi diterjemahkan ya, ditransmisikan ke modul I/O pada komputer, ya, diterima oleh modul I/O. Kemudian di dalam komputer teks akan disimpan ke dalam kode ASCII yang sama. Kemudian pada output karakter-karakter kode ASCII akan ditransmisikan dari modul I/O ke perangkat eksternal nih setelah dijalankan diproses ya, setelah diproses. Dan transducer pada perangkat akan menginterpretasikan kembali gitu ya, yang tadinya dalam bit-bit sinyal digital ini akan dikirimkan menjadi sinyal elektronik yang diperlukan ke perangkat output untuk ditampilkan karakter tersebut ya, untuk membentuk fungsi kontrol yang diminta. Jadi kalau misalkan saat kita mengetikkan tombol A gitu ya, user, kemudian oleh transducer yang ada di keyboard dirubah menjadi sinyal kode digital, dalam hal ini kode ASCII, kemudian dikirim ke modul I/O. Nah, kemudian di dalam modul I/O dikirim ke CPU untuk diolah. Diolahnya untuk apa? Misalkan untuk ditampilkan di monitor misalkan. Nah, itu setelah diolah dikirim lagi ke modul I/O. Nah, modul I/O, nah sinyalnya masih sinyal digital ya tadi ya, bit paritas tadi. Nah, kemudian bit tersebut akan dikembalikan lagi. Misalkan tadi olahnya diperintahkan untuk ditampilkan ke monitor. Nah, itu akan dikirim oleh modul I/O ke perangkat eksternal monitor. Terus kemudian berikutnya tampillah tampilan dari tadi A ya, misalkan ya A tadi di monitor akan tampil tampilan berupa teks A tadi. Nah, itu adalah operasi yang dijalankan oleh keyboard dalam ini perangkat eksternal ya, perangkat peripheral sini yang dihubungkan nggak langsung ke CPU tapi melalui modul I/O. Oke, berikutnya yang juga peripheral, juga termasuk peripheral luar, sini adalah disk drive. Contohnya sini hard disk. Nah, pada video sebelumnya kan kita mungkin udah pernah membahas tentang disk drive ya, ada yang fixed head, ada yang untuk removable dan sebagainya, itu udah pernah kita bahas. Dan sini pada fixed head, disk transducer mampu melakukan konversi dari pola-pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit-bit pada buffer perangkatnya. Itu dijalankan oleh transducer juga. Di sini ada sebuah alat transducer di dalam disk drive tadi.
Dan pada removable head, disk juga harus dapat memindahkan lengan disk secara radial menjauhi atau mendekati dari permukaan disk. Itu pada disk drive ya, sebagai perangkat eksternal di sini. Nah, kemudian berikutnya klasifikasi perintah I/O. Terdapat 4 perintah ya aplikasinya. Pertama adalah perintah kontrol. Nah, perintah kontrol ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan pada modul I/O tadi. Dan perintah tes. Nah, perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya ya. Periferal terhubung, CPU akan memberikan perintah pada modul I/O mengenai statusnya, status dari periferal. Nah, CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif ataupun siap digunakan. Nah, juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi jika adanya suatu kesalahan. Nah, ini melalui perintah tes. Kemudian perintah yang ketiga adalah perintah read ya. Nah, perintah read ini perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Nah, proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Nah, kemudian perintah keempat yaitu perintah write. Nah, perintah write ini kebalikan dari perintah read ya. Nah, CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data-data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan dari data tersebut. Oke, mungkin ini aja video bagian pertama ya dari modul input-output ini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai input-output ini beserta perintah-perintah terhadap modul I/O tersebut. Tadi ya, misalkan dari interrupt atau saat terjadi kesalahan, dan modul I/O akan memerintahkan CPU status interupsi ya dalam hal ini. Nah, itu akan dibahas di video kita di bagian kedua mengenai input-output ini. Mungkin itu aja di video kali ini, bagian pertama mengenai input-output. Semoga dapat dimengerti ya, dapat memudahkan dalam memahami mengenai arsitektur komputer ya, mengenai hardware dari komputer di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat diterima dan dapat berguna ya bagi yang membutuhkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali dan jangan lupa di like dan subscribe dari channel saya ini. Jika ada video baru yang saya upload, kalian akan mendapat notifikasi lebih dahulu. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.